Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Depok bersama saya Siti Rahmatila dari SDN Duren 1003. Saya Fajar Hari Sulistyo, SMK Nasional Depok. Saya Ari Wicaksono dari SDN Sawangan 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mari masuk Pak. Ya Bu Siti, makasih. Tadi saya hubungi kok, nggak ini tadi lagi di jalan. Iya, baru di jalan Bu. Ya, langsung aja Ya. Pak, dulu Pak. Silakan ya Bu. Silakan. Oh iya, maaf ya Bu ya. Ya. Dari mana nih Pak? Dari sekolahan ini Bu, SD 4 Bu. SD 4 ada kegiatan apa? Iya, tadi kemarin sih seperti ada kegiatannya, ada kegiatan lomba pendidikan. Oh, LLP. LLP. Lomba pendidikan. Nah, Masih olahraga ya, Pak? Ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak Ari? Alhamdulillah baik juga. Gimana Bu Siti? Banyak kegiatan ya? Ya, hari ini memang nih akhir ini kegiatan lagi padat banget. Pak. Padat ya? Hari ini juga saya kemarin sudah minta Bapak Obser ya. Ya. Niatnya hari ini saya mau ada coaching dengan guru. Ya. Makanya minta waktu Bapak nih. Boleh. Nanti pas kebetulan ini saya tidak ada acara sih. Kebetulan pas lewat juga dari SD 4 langsung mau lewat sekalian karena kemarin kan Bu Siti udah ada ngomong-ngomong mau coaching Pak Fajar ya? Ya Pak Fajar. Nah, gimana ini Bu? Guru-guru yang lain? Guru-guru lain masih ada di kelas nanti. Mungkin Pak Fajar juga berapa menit lagi datang ke sini. Oh, di Pak? sini lagi ya. Gimana Ibu di sini untuk guru-gurunya bagaimana? Luar biasa sih di sini guru-gurunya. Dalam pembelajaran sih saya lihat kan sekarang suka saya keliling juga ya. Iya. Aktif betul. juga, inovatif juga. Pokoknya berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak didiknya gitu. Jadi apa dalam metode pembelajarannya selalu update lah gitu. Saya selalu menekankan ayo kita apa yang ada yang terbaru yang memang bisa kita lakukan silahkan kita pelajari bersama-sama. Luar biasa ini Bu Siti. Luar biasa. Nggak bisa mengedel teman-teman guru untuk lebih ini. Mungkin di sini kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan ya Bu ya? Sudah Pak, sudah. Kelas berapa aja Bu yang sudah? Di sini sudah hampir semua Pak, ini kan SMK ya Pak ya? Iya. Kebetulan sudah semua diterapkan. Nanti juga Pak Fajar juga mungkin ada pembicaraan mengenai itu juga Pak di kurikulum dan juga tentang anak-anak kemarin sih bilang mau ada yang membicarakan mengenai anak-anak di kelas tentang pembelajarannya nanti untuk lebih jelasnya lagi apa yang memang menjadi pembicaraan nanti setelah ada Pak Fajar sih saya mau dari apa ada apa. Ya. Baik, di sini saya bukan untuk menggurui ya Bu ya. Nanti kita bekerja sama antara kalau kerjasama dengan baik kan antara kepala sekolah, guru-guru dengan pengawas kan lebih enak. Ada bersama kan berkesinambungan lebih enak dan akan lebih maju. Jadi juga saya memang meminta bantuan Bapak nih untuk mengobservasi gimana saya di dalam coaching guru saya untuk perbaikan saya sendiri nantinya Pak. Nanti sama-sama belajar Iya, ya. iya Pak, alhamdulillah. Sebelum ini lanjut, mungkin apa yang sudah Ibu persiapkan untuk nanti coaching nanti? Yang saya persiapkan sih nanti untuk coaching nanti tentunya saya akan melakukan alur Tirta ya yang memang kita sudah pelajari. Saya akan menggali potensi dari dalam coaching saya sendiri untuk nantinya apa yang memang menjadi keluhannya, yang menjadi pikiran dia selama ini dia bisa munculkan sendiri solusinya dari Pak Fajar tersebut itu. Saya hanya membantu sama dengan Pak. Baik. Bagus sih Bu, nanti biar bagaimana guru tersebut ya Bu ya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu yang ingin Ibu kembangkan apa yang dari coaching ini? Coaching ini yang saya ingin kembangkan sih sebenarnya pengennya mah semua gitu ya Pak ya. Tapi ya ini kan hanya yang ingin harapan saya, tapi ya seperti
bagaimana saya hadir sepenuhnya dalam mendengarkan coaching saya gitu. Saya berharap dari saya fokus mendengar aktif, saya juga bisa melihat apa nih kuncinya, kata kuncinya yang ingin disampaikan. Kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi si coach itu sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Luar biasa, bagus Bu. Nanti ya pertama memang kita harus mendengarkan aktif ya Bu ya, biar merasa yang di coaching itu nyaman, ya, lebih enak. Kalau sudah nyaman, nanti akan mengeluarkan unek-unekannya yang di dalam pasti akan keluar semua. Iya betul Pak. Kalau kita seperti singa, kita kan pasti akan takut. Iya, betul. Sebelum mulai aja udah melihat wajah ibu aja udah kayak apa, nanti akan takut ya. Iya, ini saya pengen sebagai mitra aja gimana gitu. Ya nanti Iya. Bapak mohon koreksiannya ya Pak. Boleh. Nah, dari tadi yang ibu kompetensi yang tadi, apa ibu yang pengen paling spesifik yang ibu pengen kembangkan dari Yang coaching nanti? lebih pengen spesifik dari kesadaran penuh tadi sih, kan tadi ada 3 ya Pak, tapi saya pengennya tuh Bapak nanti amati di bagian bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak, karena itu menurut saya kuncinya Pak. Ya. Bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan itu adalah kunci nanti si coach saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau memang kurang berbobot kan pasti apa sih ini muter-muter gitu Ya, gitu Pak. betul. Makanya saya pengen nilai itu saya sudah mencapai atau belum gitu dari situ. Nah, terus setelah tadi ibu kan pengennya yang tadi yang berbobot. Nah, menurut ibu apa yang ingin diamatin, saya inginkan untuk diamatin ibu apa? Untuk diamati tadi bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan berbobot, nanti jadi indikator yang menjadi keberhasilannya itu ya Pak Fajar bisa memberikan solusinya sendiri, bisa terbuka pikirannya, mengeksplor dari apa keresahannya sendiri gitu. Dia dapat mengidentifikasi lalu melakukan rencananya dalam hal tadi itu Pak. Baik, bagus sih Bu, nanti biar bisa saling ini Bu ya, kerjasama Ibu, berkolaborasi. Yang Ibu baik Bu, apa yang Ibu harapkan untuk observasi ini seperti apa? Saya sih mengharapkan dari setelah nantinya diobservasi ya tentunya saya itu lebih baik Pak dalam coaching siapapun sih sebenarnya, nggak harus di lingkungan sekolah, karena dalam coaching itu juga kan kita bisa untuk teman, bisa juga untuk anak sendiri ya Pak gitu. Jadi saya pengen kemampuan atau kompetensi ini bisa saya kembangkan lebih baik lagi, itu Pak harapan saya. Baik. Jam berapa sih Bu sama Pak Fajarnya? Nanti setelah istirahat. Oh, setelah istirahat sedikit lagi ya? Iya. Semenit lagi Pak. Oh, masih ngajar ya Pak Fajarnya ya? Masih. Oke, baik, kita tunggu Iya. bareng-bareng Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Kebetulan Pak. Iya, ini Pak Fajar datang. Pak Fajar. Pak pengawas ya. Udah lama Pak? Alhamdulillah udah dari tadi sih Pak. Oh gitu ya. Udah berbincang-bincang sama Bu Siti juga. Iya. Sudah istirahat, sudah minum. Sudah Bu, alhamdulillah tadi lumayan, tadi ngajar dari jam 6 pagi, 4.5. Jam 6.45 sampai di sini ya. Ya. Langsung ngajar. Ngajar terus istirahat. Kemudian jam masuk sudah saya kasih tugas anak-anak, sudah mulai mengerjakan. Sudah bisa ditinggal. Sudah bisa ditinggal ya. Oke. Begini Pak Fajar, sebelumnya saya minta izin ya nanti mendampingin Bu Siti. Berbincang-bincang kemarin kan kata Bu Siti Pak Fajar mau mau observasi, sampai kemarin mau coaching, mau apa yang diunek-uneknya, boleh saya di sini menemani Pak? Boleh Pak, walaupun agak deg-degan juga ini. Saya temenin ya. Biasa Pak. Nah, santai aja Pak. Siap. Santai aja ya. Ini kita ngobrol santai sama Pak Fajar. Kemarin Pak Fajar sudah ngobrol sekilas. Saya ada yang mau diomongin gitu kan ya, tentang murid-murid saya. Makanya ya saya juga karena lagi proses nih kebetulan proses belajar tentang coaching. Saya minta tolong nih sama Pak Ari untuk observasi nih kekurangan saya. Saya bisa apa tidak nih men-coaching Bapak seperti itu ya Pak. Oh iya. Iya, ngomong-ngomong tentang pembahasan kemarin, kita lanjutkan di sini ya Pak ya. Ada apa nih yang ingin Bapak sampaikan sebetulnya? Ya, sebenarnya permasalahannya udah agak lama Bu ya.
saya tuh agak segan aja sebenarnya kalau langsung menyampaikan ke ibu gitu kan, kami kita tahan. Ini Bu, permasalahannya di kelasan saya, khusus jam pelajaran saya itu anak-anak kan lumayan banyak tuh satu kelas, dan karakternya kan masing-masing beda-beda tuh. Nah, pada saat pelajaran saya itu ada aja anak-anak yang tidak fokus gitu kan, bermalas-malasan, bahkan bisa ramai atau berisik pada saat pelajaran berlangsung gitu. Ya, jadi hari ini yang Bapak ingin bicarakan tentang respon anak-anak atau sikap anak-anak di kelas yang tidak fokus dalam pembelajaran Bapak, gitu ya Pak ya. Oke, ya sebelum kita lanjut ke nanti pembicaraan yang lebih luas lagi nih Pak Nia. Jadi ini nanti nih setelah saya coaching Bapak, tanya-tanya Bapak, apa nih yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini nih, yang singkat ini, kita nggak punya waktu banyak karena Pak itu Pak. Ya sebenarnya memang permasalahan ini kenapa saya angkat di sini, mungkin ada orang yang bisa membantu saya untuk mencarikan bagaimana supaya anak itu bisa belajar dengan baik, gitu kan, fokus dan tidak bermalas-malasan dulu. Karena memang mungkin kalau saya sendiri mungkin ya saya juga banyak yang sudah saya kerjakan, berbagai metode gaya mengajar itu sudah saya lakukan, tapi tetap aja masih ada satu dua. Sebenarnya siswanya banyak, tapi kan tidak semuanya fokus. Yang fokus itu banyak sebenarnya, cuman yang bermalas-malasan atau yang tidak fokus itu beberapa orang doang sih, 2 atau 3 orang doang. Jadi kan walaupun 2 atau 3 orang kan bisa mengganggu yang lain gitu kan, yang lain fokus dia malah main-main, berisik dan segala macam itu Bu. Oh gitu. Oh ya baik Pak. Jadi di sini yang mungkin ya yang saya tangkap dari Bapak tadi, harapan Bapak ketika nanti pembicaraan ini berlangsung, Bapak itu ingin mendapatkan sebuah solusi, betul gitu Pak? Betul ya. Agar anak-anak itu bisa lebih fokus dan tidak mengganggu. Bapak pengennya itu semua ya bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran, seperti itu ya Pak. Nah, kan tadi Bapak bilang sebetulnya Bapak sudah usaha ya, usaha berbagai macam metode, paling yang tidak bisa fokus itu hanya sedikit sebetulnya gitu. Memang menurut Bapak idealnya itu murid Bapak berapa ya? Kalau boleh tahu di semuanya jumlahnya. Kebetulan satu kelasnya ada 30 orang. 30 orang. Lumayan gede kan? Lumayan besar, berarti kemungkinan yang nggak fokus 2 orang, yang fokus 28. Jadi menurut ideal Bapak nih, kalau untuk keberhasilan Bapak itu berarti 100% atau gimana? Ya target sih 100% Bu. 100%. Dan semua kelas gitu kan. Saya baru satu kelas doang yang Bapak berapa kelas Pak? Ada 2 Bu. Ada 2 kelas. Oh jadi keduanya itu memang ada aja gitu ya? 1, 2, 3 katanya nggak sampai 10 sih, nggak sampai 5. Tapi cukup mengganggu juga kan kalau kita sedang mengajar terus anak-anak pada berisik, walaupun 1 orang juga ganggu kita juga. Jadi kita jadi nggak fokus juga. Ya tadi Bapak bilang sudah melakukan rencana-rencana ya. Menurut saya sih udah bagus ya Pak. Dari 30 anak yang kurang fokus, mungkin 2 anak itu udah luar biasa sebetulnya Pak menurut saya gitu ya. Nah, Bapak kan sudah memegang 2 kelas ya Pak ya. Yang Bapak lihat kayaknya kurang fokus itu, pernah nggak nih Bapak sejauh ini mencari tahu info-info kenapa sih nih si anak yang 2 ini agak kurang fokusnya mungkin di mananya, tidak fokusnya dalam hal apa gitu, karena efek apa, pernah nggak Bapak mencari gitu sebabnya? Ini dari 30 siswa itu yang tadi menghasilkan jadi tinggal 2 orang. Ya, tinggal 2. Memang sudah melalui beberapa proses Bu. Jadi metode pembelajaran sudah berkali-kali kita kita rubah gitu kan. Misalnya pertama nih, awalnya kita memang sama doang gitu kan, gitu kan. Ya itu banyak tuh, masih banyak anak-anaknya gitu kan. Nah kemudian kita coba gaya baru, misalkan mungkin dengan cara diskusi besar gitu kan. Misal satu kelas dibagi per 5 orang, dibagi-bagi kecil, kelompok kecil, langsung berdiskusi. Itu agak mendingan tuh Bu. Itu juga
agak berkurang dari banyak gitu. Nah kemudian juga masih ada aja tuh, tentu banyak setelah dibagi-bagi agak berkurang yang tidak fokus karena memang aktif tuh, karena sedikit mereka jadi aktif tuh. Nah tetap aja masih ada beberapa, tidak sebanyak yang tadi. Nah setelah itu kita gunakan metode yang pakai digital Bu, setelah pakai teknologi IT. Kita sudah menggunakan fokus, proyektor, kemudian PowerPoint, video, dan tampilkan di depan. Itu anak-anak lebih enak, lebih berkurang lagi yang fokus, tapi tetap aja masih ada yang beberapa orang lagi gitu kan, metode pakai fokus, dedikat segala macam, kemudian juga bahkan kita streaming dengan game segala macam ya. Setelah game ataupun game itu juga nggak begitu lama gitu kan, karena katanya sih menurut penelitian memang waktu untuk konsentrasi itu paling 5-10 menit, setelah itu udah blank lagi. Makanya memang perlu variasi dalam mengajar gitu. Nah setelah saya kasih executing segala macam memang tertib lagi. Nah setelah sebelum berikutnya itu kembali lagi nanti sisa 1-2 orang tadi. Iya, luar biasa seperti ini Pak. Berarti ini yang saya perhatikan ya, yang saya tangkap dari tadi ini Bapak sebetulnya sudah baik Pak ya. Dari yang tadi metode ceramah anak-anak kurang merespon, kurang aktif ya. Kayaknya Bapak udah mengidentifikasi anak saya ini semuanya hampir aktif anaknya gitu. Jadi bagaimana gitu caranya anak-anak itu bisa terpenuhi nih. Mungkin lebih banyak kinestetik atau gimana gitu ya Pak ya? Iya. Oke ya. Berarti Bapak sudah, menurut saya sudah baik. Bapak jadi dari apa yang sudah Bapak lakukan rencana-rencana sebelumnya, berarti itu ya Pak, Bapak merefleksikan rencana tersebut, terus apa nih kekurangannya Bapak lakukan lagi tindak lanjutnya, itu sudah mulai baik Pak menurut saya. Dari berapa persen, 50% menjadi 70%, dan sekarang bahkan 90% ya Pak ya. Nah ini kan sudah mulai sebetulnya perkembangan kalau menurut saya ya. Diri Bapak sendiri kan tadi saya memang sebelum diobservasi ini sudah saya bilang memang guru-guru di sini luar biasa, selalu refleksi terhadap pembelajarannya Pak. Nah kalau memang seandainya seperti itu, seperti demikian yang Bapak ceritakan di kelas anak-anak itu, nah untuk sekarang itu gimana Pak rencananya dari hal tersebut? Ya, rencananya seperti ini Bu, kan sekarang dunia teknologi semakin berkembang nih Bu ya. Nah mungkin akan saya tambahkan dengan menggunakan platform pendidikan ya, platform dunia pendidikan. Di situ ada Merdeka, aplikasi-aplikasi yang dijalankan dengan handphone. Nah saya rencananya akan menggunakan handphone itu untuk belajar. Salah satu yang akan saya gunakan itu dengan menggunakan Quizzes. Nah, kemarin nanti ke depan akan saya terapkan menggunakan Quizzes tersebut, karena ketika saya melihat Quizzes itu sangat menarik gitu kan. Ketika anak-anak sedang mengerjakan bisa ditampilkan di depan, dan anak lebih tertata. Oke, jadi rencana Bapak dari hasil yang tadi ini, refleksi tadi, jadi Bapak ngerefleksikan lagi ya, anak-anak itu akan Bapak coba rencana selanjutnya dengan memfasilitasi handphone ya, gadgetnya gitu kan. Ya, memang anak-anak ya zaman sekarang itu lebih menyukai gadget, tidak terlepas ya Pak. Jadi itu menurut
أشهد أن luar biasa ini Pak. Dari hasil tadi Bapak sudah apa namanya utarakan ke saya, Bapak juga memiliki rencana sekarang ya Pak ya. Nah untuk lebih apa ya rencana ke depannya nih kira-kira nih kapan nih dalam waktu dekat ini أشهد Bapak أن محمد رسول حي على حي على Luar biasa Pak ini, padahal belum حي على bisa dari 30 siswa itu hanya 2 yang bahkan mungkin kebalikannya 2 yang saya tidak yang fokus, tapi Bapak sudah luar biasa apa namanya berusaha untuk pendidikan anak-anak ya. حي على Dari pembicaraan hari ini apa nih kira-kira yang Bapak sudah dapatkan? Ya, الله أكبر الله أكبر untuk bisa belajar nih, mengajar nih. لا إله إلا Bapak sudah الله mengetahui apa kompetensi anak itu sendiri ya, dan apa rencana-rencana mungkin baru ya terbuka seperti ini aja gitu ya, lebih terbuka nih yang kemarin agak bingung gitu ya Pak. Iya, Terapkan ini. ya mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa ditularkan kepada teman-teman juga ya Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu Bapak juga sudah gimana nih? Plong. Sudah plong luar biasa nih, alhamdulillah dengan ibu mendukung sepenuhnya, saya semakin semangat untuk selalu berubah. Oke, untuk demi kemajuan sekolah sekolah. memang saya hanya mendukung, Oh, iya. mendukung apa yang memang ingin diaplikasikan oleh guru demi kebaikan sekolah kita bersama. Mungkin ada yang disampaikan lagi masalah lain atau apa Pak? Mungkin sementara itu, nanti kalau ada pembahasan lain ini akan saya sampaikan lagi. Oke, baik. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan mengajar Bapak. Ayo. Ya. Terima kasih Bu. Ya, boleh. Ya, makasih Pak Fajar. Langsung ini langganan saya izin ya. Oh, boleh, boleh, Sudah silakan. mau mulai masuk jam ke Iya, sudah ada juga tadi ya Pak. Silakan Pak Fajar. Makasih Pak Fajar. Berapa menit itu, Pak? Oke, Ibu. Gimana tadi? Kelihatannya asik ya Pak ya? Asik sih sebenarnya Pak ya. Iya. Kemarin kan memang sudah ada obrolan kan. Iya. Kayak saya pengen ada apa sih sebetulnya, oh ternyata permasalahan pada diri Pak Fajar sendiri gitu. Memang orangnya saya seperti bilang tadi ya, guru-guru sini memang luar biasa Pak, selalu reflektif gitu dari pembelajaran mereka, apa yang kurang dia merefleksikan, ditindaklanjuti lagi. Ternyata itu kan sudah bagus tadi ya Pak ya sebetulnya. Belum tentu kan guru-guru lain seperti itu dengan zona nyamannya gitu loh Pak sebetulnya. Ya kan ini kita guru sudah nyaman biarin Iya. lebih gitu. Saya bersyukur punya guru seperti Pak Fajar seperti itu. Tapi luar biasa juga Luar Ibu biasa, juga bisa menggali Pak Fajar tadi bagaimana bisa Pak Fajar ada waktunya, kan kadang kepala sekolah juga susah waktunya banyak kegiatan memang. Oke. Mulai nanti sambil itu saya ada pertanyaan dikit dari saya, dari Ibu Cing tadi. Bagaimana menurut Ibu penilaian diri sendiri tentang tadi yang Ibu sudah
lakukan ke Pak Fajar? Performance saya sendiri ya Pak. Iya. Dari tadi hasil kucing ya tentunya kalau saya sendiri sih selalu merasa kurang nih Pak. Tadi kebetulan memang seharusnya saya memberikan pertanyaan berbobot itu kan memang harusnya fokus ya. Saya menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk mendengarkan, tapi tadi fokus saya terganggu gitu Pak. Ya. Nah itu yang menjadi koreksi saya juga. Tapi saya nggak tahu juga ya, mungkin ada banyak lagi kekurangan saya, makanya saya butuh observasi dari Bapak tentang hal kucing tadi itu Pak. Ya memang setiap manusia kita nggak mungkin ini apa namanya untuk kesempurnaan nggak bisa. Kita makanya ada kekurangan, makanya kita belajar bersama Bu. Iya Pak, mudah-mudahan saya bisa seperti Pak Fajar Iya. dari hasil ini. Ya dari ini kan bisa introspeksi sendiri dari Pak Fajar tadi dia bisa langsung memunculkan Iya. luar biasa Pak Fajar. Hanya di pakai pertanyaan pemantik aja langsung udah keluar Iya, sendiri. iya, iya. Nah, yang kedua mengapa setelah tadi kucing ya Ibu ya, apa yang didapatkan Ibu dari kucing tadi dengan Pak Fajar? Yang saya dapatkan tadi sesuai yang indikator ya pencapaian saya, bahwa saya ingin mendapatkan guru saya tersebut mendapat sebuah solusi ya dari hasil pertanyaan saya, entah memang itu sudah berbobot atau belum saya nggak tahu, yang penting apa yang tadi indikator ketercapaian saya menurut saya sudah didapatkan dari tadi hasilnya, bahwa Pak Fajar sudah mendapatkan solusi. Dia akan memperbaiki media pembelajaran dengan handphone. Kebetulan memang minat di anak-anak kalau SMK itu memang bukan anak-anak lagi ya Pak, udah biasa lah HP bangun tidur, tidur lagi selalu di genggaman gitu, makanya itu yang sudah didapatkan. Saya juga tertarik dengan tadi ide Pak Fajar ya, karena kan kita sekarang tidak lepas ya dari handphone. Pasti anak-anak sekarang tuh kalau tidak memegang handphone kayak gimana gitu. Iya, dia Kayak hilang gitu Pak. iya. Bahkan sekarang aja lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone. Iya betul. Itu saya dengan ide Pak Fajar dengan memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran itu sangat luar biasa. Karena kan tidak mungkin kita melarang anak untuk jangan memain handphone. Nah itu kan nggak mungkin dalam zaman sekarang, zaman yang canggih, susah memang itu. Nah dari kucing tadi Ibu dengan Pak Fajar, boleh saya menyampaikan sesuatu? Boleh Pak, itu yang saya tunggu. Nah tadi ada beberapa sih sebenarnya Bu yang Ibu sudah lakukan kucing. Yang pertama memang tentang kucing, tentang Ibu tahu sendiri bagaimana alur-alur kucing nanti sesuai dengan tirta. Tadi juga Ibu sudah menyebutkan kita harus sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah tahu sendiri tirta itu apa. Di dalam tadi Ibu kucing sudah yang pertama. Untuk yang pertama itu tujuan. Nah Ibu tadi sudah menanyakan tujuan apa Pak Fajar bisa berbincang di sini apa. Ibu tadi sudah menjelaskan, sudah menanyakan ke Pak Fajar dengan pertanyaan tadi, gimana Pak Fajar, apa yang bisa dibantu. Tadi kan sudah menyampaikan tujuannya. Nah, sangat bagus sih Bu, dengan hanya seperti itu Pak Fajar langsung jadi ada pemantiknya, langsung mengeluarkan. Terus dengan Mbak Fajar yang santai, tidak tegang, apalagi kalau kepala sekolahnya misalnya tegang, pasti gurunya juga ikut tegang. Nah itulah saling menguatkan jadi enak. Yang kedua, untuk alur yang kedua identifikasi, Ibu juga sudah menanyakan dengan menggali identifikasi itu dengan tadi menanyakan permasalahannya Pak Fajar apa. Ibu tadi sudah menanyakan seperti itu ke Pak Fajar. Ternyata permasalahan tadi adalah kebosanan ya Bu ya. Karena saya bosan, dan di situ Ibu sudah menggali Pak Fajar mengeluarkan inilah permasalahan yang ada. Terus yang ketiga, yang tentang rencana, Ibu juga sudah menanyakan ke Pak Fajar rencana apa supaya anak tersebut sudah tidak bosan ya, dengan cara tadi bisa membuka platform Merdeka Belajar atau memanfaatkan HP sebagai media yang untuk pembelajaran dengan apa tadi Bu yang puisis ya Bu ya? Puisis katanya. Wah, bagus itu, karena kan anak-anak juga suka game ya Bu ya? Iya betul. Kita juga bisa mengirim.
berikutnya ada alur yang terakhir, tanggung jawab. Nah, di Ibu tadi sudah di pertanyaan Ibu sudah lanjut ke tujuan. Nah, tujuannya tanggung jawab. Dan sudah Ibu dengan menanyakan kapan dilaksanakan untuk ada yang tadi rencananya Pak Fajar yang sudah ada rencana mau kapan, nah, itu sudah tertera di situ. Nah, ada catatan sedikit Bu yang mungkin Iya, Pak. mungkin ada agak lepas ya Bu kendali tadi. Nah, tadi kan ada alur rubrik Tirta itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan kucing dan fokus ya Bu ya. Fokus. Nah, di dalam mendengarkan aktif Ibu sudah mendengarkan aktifnya sama Pak Fajar tadi sudah juga. Pertanyaan berbobot juga sudah ada karena Bapak Fajar bisa memunculkan ide-idenya Bapak Fajar bisa keluar sendiri dari masalah diri sendiri, bisa memutar solusi diri sendiri. Nah, yang ada mengganggu sedikit Ya, Pak. tadi Ibu ada fokusnya sempat hilang. Betul banget. Karena mungkin ya betul, karena apa? Ya terganggu dengan suara azan, apakah mau dilanjut atau tidak? Karena kan azan mungkin stop dulu. Itulah hanya satu catatannya ada tadi untuk fokusnya nanti bisa lebih diperbaikin lagi. Itu aja sih. Mungkin nah dari mungkin ada pertanyaan Ibu yang dari saya sedikit aja. Boleh. Nah, dari diskusi ini tadi, dari hasil observasi Ibu, yang saya observasi tadi ada kekurangan tentang fokus. Nah, fokus Ibu. Nah, menurut Ibu rencana tindak lanjutnya gimana? Untuk tindak lanjut tadi ya, setelah diobservasi tentunya apa yang menjadi koreksi kekurangan-kekurangan saya akan saya perbaiki Pak, dengan memfokuskan lagi gitu ya. Mungkin juga dalam coaching nanti saya harus memang kita harus menghilangkan dulu nih gangguan-gangguan kira-kira gitu apa gitu. Bukan sebenarnya azan bukan mengganggu ya Pak, tapi mungkin di waktunya kita lihat waktu-waktu yang memang pas untuk coaching seperti apa gitu. Jadi saya harus lebih fokus lagi ke depannya rencananya. Baik. Untuk hasil ini saya mohon izin ya Bu ya untuk nanti saya catat, nanti masukkan ke buku supervisinya karena kan nanti juga saya pasti akan ditanya apa dari hasil observasi itu apa, nanti mohon izin ya Bapak untuk perbaikan bersama ya Bu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi demi kemajuan kita bersama, kita saling berbagi lah Bu bagaimana. Oke, mungkin itu aja Bu yang bisa Ya, Bapak. Terima saya kasih sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama Bapak juga sudah meluangkan waktu untuk observasi saya dengan Pak Fajar tadi. Ya. Mungkin itu aja, saya udah ada janji. Oh iya, sama-sama. Itu aja ya Bu ya. Silakan mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu ya. Mohon pamit. Assalamualaikum. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi